Greta Thunberg, aktivis iklim paling terkenal di dunia, ditahan oleh militer Israel saat berlayar menuju Gaza bersama rombongan kapal bantuan. Israel menyebut ini operasi penyelamatan, tapi para aktivis menyebutnya penculikan di laut internasional. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Thunberg, simbol perjuangan lingkungan, kini terlibat dalam isu Palestina? Pada Senin 9 Juni 2025, kapal bernama Medlin, milik Freedom Flotilla Coalition atau FFC, dicegat oleh militer Israel di perairan internasional sebelum mencapai Gaza. Kapal ini membawa bantuan kemanusiaan untuk 2,1 juta warga Gaza yang kini terancam kelaparan akibat blokade Israel selama lebih dari 11 minggu. Tapi pencegatan itu tidak berlangsung damai. Menurut FFC, Israel menyerang kapal dengan drone, menyemprotkan zat putih seperti cat, memutus komunikasi, dan menyabotasi radio. Di atas kapal ada nama-nama besar, termasuk Greta Thunberg, aktivis iklim dunia dari Swedia, Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa asal Prancis, dokter, jurnalis, aktivis HAM dari berbagai negara termasuk Turki, Brazil, Spanyol, dan Belanda. Mereka adalah bagian dari misi damai yang ingin menembus pengepungan Gaza dan menyuarakan solidaritas global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Setelah kecaman internasional menguat, Israel mengunggah video balasan melalui akun resmi mereka. Video itu menunjukkan tentara memberi air dan roti kepada para aktivis. Israel menulis, mereka tidak terluka. Kami beri mereka sandwich dan air. Pertunjukan telah selesai. Kapal Medlin kemudian dibawa ke pelabuhan Asdod dan semua penumpang diamankan. Namun FFC membalas, ini adalah pelanggaran hukum internasional. Israel menaiki kapal secara tidak sah di laut internasional. Greta Thunberg adalah aktivis iklim asal Swedia yang lahir tahun 2003. Ia mulai diprotes di usia 15, duduk di depan parlemen Swedia dengan papan bertuliskan mogok sekolah untuk iklim. Greta dikenal karena pidatonya yang tajam dan berani. Ia berkata di PBB, kalian telah mencuri mimpi dan masa kecil saya dengan kata-kata kosong kalian. Ia pernah dinominasikan Nobel Perdamaian 5 tahun berturut-turut. Jadi tokoh tahun ini versi Time menulis The Climate Book, ditangkap di berbagai aksi protes lingkungan dan pro-Palestina. Greta bukan hanya soal iklim, ia kini aktif mendukung gerakan solidaritas Palestina. Tahun lalu, ia ikut menduduki perpustakaan Universitas Stockholm, mendesak kampus agar menghentikan kerjasama dengan institusi Israel. Ia juga ditangkap di Denmark karena aksi duduk pro-Palestina. Greta berkata, kami tidak akan diam terhadap genosida di Gaza. Kami tidak akan menerima tindakan represif terhadap mahasiswa damai. Sudah lebih dari 600 hari perang di Gaza, blokade Israel membuat semua bantuan kemanusiaan ditutup selama berbulan-bulan. PBB menyebut wilayah itu kini dalam kondisi kelaparan massal. Gerakan seperti Freedom Flotilla adalah satu-satunya cara warga sipil mencoba menyalurkan bantuan. Namun Israel berdalih bahwa blokade laut itu penting untuk mencegah penyelundupan senjata. Apakah yang dilakukan Greta Thunberg dan kawan-kawan adalah aksi kemanusiaan atau pelanggaran hukum? Apakah Israel bertindak melindungi negaranya atau melanggar hak asasi manusia? Konflik ini bukan hanya soal wilayah.
Ini adalah soal narasi, hak, dan kemanusiaan.